Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama @netrasandikala. Sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Bima masih diam mendengarkan. Dia tidak tahu arah dari pembicaraan yang dituju oleh Kromo Sengkono. Tapi Simba juga mengatakan kalau ada satu lagi anak yang memiliki ciri yang sama denganmu. Awalnya aku mengira bahwa dirinya lah yang harus aku jaga. Mbak Maya, ucap Bima lirik. Benar, saudara perempuanmu walau beda rahim, tapi kalian tetap memiliki darah keturunan yang sama, ucapnya. Baru kali ini Kromo Sengkono terlihat gusar. Lalu kenapa memilih Bima? Siapa tahu Mbak Maya justru memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibandingkan diri Bima sendiri, tanya Bima penasaran. Tersenyum Kromo Sengkono tidak menjawab. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Semua akan terjawab sebentar lagi. Bima kembali terdiam dan berpikir apa memang semua bangsa jin hanya akan memberikan penjelasan yang mengambang seperti ini. Lalu apa tujuan Kromo Sengkono menceritakan itu semua? Sekarang, aku akan menunjukkan cara bagaimana bisa bertarung di dunia kami. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Arif mengajarimu dengan baik. Sekarang lihatlah. Bima memperhatikan dengan seksama. Kromo Sengkono mengangkat tangannya, kobaran api mulai terlihat. Sejurus dengan gerakan melempar, bola api itu terbang melesat menabrak pohon dan langsung terbakar. Dah. Suara yang ditimbulkan dari energi yang dilemparkan oleh Kromo Sengkono begitu kuat. Hampir saja Bima tercengkang karena kaget dengan apa yang dilihat dan didengar. Cobalah, ucap Kromo Sengkono. Bima mencoba memfokuskan energi pada telapak tangannya, membayangkan sebuah bola api seperti instruksi yang diberikan oleh Pak Arif. Benar saja, tangannya mulai mengeluarkan api, tapi bukannya berbentuk bola api. Lebih tepatnya api itu melingkupi tangan Bima. Bagus, seperti itu. Sekarang kuingatkan bahwa ini hanya bisa kamu lakukan di dunia kami. Jangan sekalipun kamu gunakan di duniamu, terlebih untuk menyakiti orang. Kromo Sengkono benar-benar takjub dengan kemampuan Bima. Sekali diberikan arahan, dia langsung bisa mempraktekkan apa yang dia minta. Kromo Sengkono bangkit dan berubah lagi menjadi sosok buto yang selama ini dilihat Bima. Sekarang kita pergi ke tempat Arif. Sepertinya mereka membutuhkan kita. Mengerti, Bima bangkit. Meskipun masih banyak pertanyaan di kepalanya, tapi dia sudah belajar bahwa jawaban akan dia temukan langsung melalui sebuah kejadian. Hal yang berhubungan dengan perkara gaib memang begitu misterius. Bagaimana, Rip? Tanya Bayu saat melihat Pak Arif mulai berdiri dan membersihkan tanah yang menempel di celananya. Energi Bima masih terasa jelas. Semoga dia baik-baik saja, ucap Pak Arif. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ucap Pak Dewawan sambil melihat sekitar. Kejadian yang barusan dia alami jauh dari ekspektasinya. Benar-benar mengerikan. Sosok-sosok itu bahkan bisa menyentuh tubuh mereka. Kita lanjutkan ke Sendang Pitu. Waktunya tidak banyak, ucapnya. Tapi Bayu masih begitu khawatir dengan kondisi anaknya. Kenapa kita tidak mencari Bima dulu? Kalau bilang Bima kunci dari semua ini, ujar Bayu sebisa mungkin terlihat tenang. Bagaimana kita bisa mencarinya saat ini? Aku tanya kepadamu. Bagaimana kita bisa mencarinya sekarang di tempat ini? Kata Arif yang sudah mulai kehilangan kesabaran. Tapi ini anakku, Rip, anakku. Seharusnya kau tidak mengajaknya ke tempat seperti ini. Akhirnya kesabaran Bayu pecah. Teriakannya begitu keras hingga menimbulkan suara yang menggema di sekitar mereka. Kau pikir aku juga tidak khawatir dengan keadaan anakmu, ah? Ucap Pak Arif.
Nafasnya terlihat memburu, matanya melotot melihat ke arah Bayu. Mereka berdua saling beradu pandang. Tidak ada kegentaran yang timbul di diri Bayu, meski dia tahu yang di depannya bukan orang sembarangan. Sudah sejak lama dia mengenal Arif. "Cukup kalian berdua," ucap Ade. "Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan aku. Bayu, aku tahu perasaanmu. Yang harus kita lakukan sekarang, percaya dengan keputusan Arif. Dia lebih tahu daripada diri kita." Lanjutnya sambil berjalan mendekati saudaranya, mencoba menenangkan. Sedangkan Pak Arif berjalan dan duduk di salah satu bonggol pohon yang berada di dekatnya. "Setelah ini, mungkin akan ada kejadian di luar nalar kalian. Semua sudah terlanjur. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Untuk urusan Bima, aku percaya dia baik-baik. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa hebatnya anakmu," ucap Pak Arif. Setelah beberapa saat diam, tatapannya kini langsung mengarah ke Bayu yang masih berdiri mematung. Tampak sekali raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. "Maafkan aku," ucap Bayu. Mendekat ke Arif, tersenyum dia bangkit dan menjabat tangan temannya. Kembali mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Pak Arif justru berpikir kalau ada sesuatu yang tidak beres. Langkah demi langkah mereka lalui. Pohon-pohon yang awalnya rapat kini mulai berkurang. Terlihat di depan mereka sebuah tempat terbuka dengan pohon besar yang tepat berada di tengahnya. "Tunggu," ucap Pak Arif sambil merentangkan tangannya. Memincingkan mata dia melihat siluet seseorang sedang duduk di dekat pohon besar itu. "Kenapa, Arif?" tanya Pak Ade yang mengikuti arah pandangan Pak Arif. Dia juga melihat siluet seseorang. "Kalian tunggu di sini," ucapnya sambil melangkah mendekati sosok tersebut. Hawa keberadaan dari makhluk itu benar-benar kuat, bahkan membuat perasaan Pak Arif begitu tertekan. Tidak bermaksud untuk mencari perkara, tapi tujuan mereka jelas ada di depan mata. Tidak mungkin mereka bisa menghindari sosok tersebut. Di hatinya tidak pernah lepas dari zikir. Langkah demi langkah yang Arif lalui penuh dengan kegelisahan. Begitu banyak pertimbangan dan kewaspadaan. "Akhirnya kalian sampai juga," ucap sosok itu yang masih duduk di atas batu. "Ki Ganang," ucap Pak Arif, memandang sosok laki-laki tua di depannya. "Di mana bocah yang kamu bawa tadi?" kata Ki Ganang tanpa basa-basi. Pak Arif berpikir cepat. Kalau Bima tidak bersama dengan sosok ini, di manakah dia saat ini berada? "Hei, di mana bocah itu tadi?" bentaknya keras membuat telinga Pak Arif berdenging. "Aku tidak tahu," jawab Pak Arif jujur. Seketika kewaspadaan menggelayuti. Sosok yang ada di depannya bisa saja tiba-tiba menyerang. "Kamu tidak tahu," ucapnya menyeringai. Ki Ganang bangkit dari duduknya. Kepalanya meneleng ke kanan dan kiri seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tersenyum. Tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Kepalan tangannya sudah berada beberapa jengkal dari muka Pak Arif. Refleks ia langsung menghindar mundur beberapa langkah. "Bisa main-main kamu bocah. Aku kasih tahu sekali lagi. Pilihannya tinggal satu, lainnya bisa pulang," ucapnya tegas. Jelas sekali ada nada bahaya dari setiap ucapan yang dilontarkan oleh Ki Ganang. Bisa saja dia kembali menyerang dan memanggil ingon-ingonnya. Kini Pak Arif berharap sosok penghuni alas lali jiwa tidak muncul. Keselamatan Bayu dan Wawan jadi taruhannya. "Pilihan, aku tidak butuh pilihanmu," ucap Pak Arif berani. Sekarang sudah kepalang tanggung untuk takut. Kapan saja nyawanya bisa hilang di tempat ini. "Kalau begitu, ya pilihannya sudah jelas," ucap Ki Ganang. Pertarungan memang tidak bisa dihindari lagi. Ki Ganang sebenarnya hanya ingin membawa Bima dan membiarkan yang lainnya pergi, tapi bocah yang ada di depannya benar-benar membuat dirinya muak. Angin dingin mulai berhembus kencang. Sensasi yang Arif kenali saat mereka hadir. Benar saja, para penghuni alas lali jiwa mulai bermunculan dari pohon yang ada di sekitarnya. Celaka. Arif panik. Dia sendiri tidak takut untuk berhadapan dengan mereka, tapi bagaimana dengan Bayu dan Wawan? Dipandangi Ki Ganang yang ada di depannya beberapa meter. Seringai mengerikan tampak jelas dari wajahnya yang tua itu. "Mereka tidak akan selamat kalau kamu memanggil ingon-ingonmu," ucap Pak Arif berusaha bernegosiasi dengan Ki Ganang. "Bukannya kamu tidak butuh pilihan?" sanggah Ki Ganang lantang. Sialnya Ki Ganang tahu kelemahan dari Pak Arif yang tidak akan membiarkan teman-temannya dalam bahaya. Sementara itu dari kejauhan Bayu dan Wawan melihat Arif sedang berdiri di depan sosok yang mereka kenali.
Sesaat sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu, hingga tiba-tiba saja sosok kakek itu menyerangnya. Untung refleks yang dimiliki Arif bagus, dia bisa menghindari pukulan dari sosok itu. "Apa Bima juga ada di sana?" ucap Bayu lirik. "Aku tidak tahu, kita lihat saja dulu dan jangan melakukan apapun. Toh kalau kita ke sana sekarang hanya akan menyulitkan Arif," ujar Pak Ade. Mengerti, Bayu kembali mengamati Arif dan sosok yang pernah mereka temui beberapa saat lalu. "Mereka hanya manusia biasa yang mencoba menyelamatkan anak-anak mereka dari bangsamu," ucap Pak Arif. "Bukan urusan saya apa yang menjadi tujuan dari bocah-bocah itu," kata Ki Ganang tidak peduli. Justru malah kini ia berjalan mendekat ke arah Arif. Tepat saat dia berada di depannya, dia membisikkan sesuatu yang membuat Pak Arif membulatkan matanya. "Paham," ucapnya dengan dibarengi lenyapnya Ki Ganang dan para ingon-ingonnya. Masih terngiang-ngiang jelas ucapan Ki Ganang. Kini benar-benar tidak ada waktu lagi. Segala sesuatunya bisa semakin memburuk. Pak Arif berbalik dan melambaikan tangan ke kedua temannya yang sedang bersembunyi. Meskipun percuma, karena mereka tetap bisa membawi keberadaan kedua laki-laki itu. "Bagaimana Arif? Apa kamu sudah tahu di mana Bima sekarang?" tanya Bayu saat sudah berada di depan Pak Arif. Perasaan cemas benar-benar menguasai Bayu, bahkan dia hampir lupa dengan tujuan awal kenapa mereka datang ke tempat ini. "Tidak, dia pun tidak tahu keberadaan dari Bima," jawab Pak Arif. Dia tidak mau memberitahukan kalau sebenarnya sosok Ki Ganang juga mencari keberadaan dari Bima. Mendengar itu, Bayu dan Wawan kembali murung. Secerca harapan yang muncul kembali hilang terbawa angin yang berhembus di sekitar mereka. "Kalian lihat pohon besar itu?" tunjuk Pak Arif ke arah pohon besar yang menjulang tinggi menyeramkan. Mengangguk, mereka berdua melihat apa yang ditunjuk oleh Pak Arif. "Kemungkinan Sendang Pitu ada di sana. Jangan jauh-jauh dariku," lanjutnya sambil berjalan memimpin. Baru beberapa langkah berjalan, untung saja mereka semua tidak terkena serangan jantung. Bahkan Pak Ade sampai terjengkang ke belakang saking kagetnya. Bima dan Kromo Sengkono tiba-tiba muncul tepat beberapa meter di depan mereka. Nyengir tanpa merasa bersalah, Bima berjalan menuju ke arah Pak Arif dan yang lainnya. Berbeda dengan Arif, dia tetap pada posisi siaga. Dia yang sudah paham dengan dunia astral, tidak serta-merta langsung percaya bahwa itu adalah Bima. Berbeda dengan Bayu yang langsung berlari menuju anaknya. "Kamu tidak apa-apa, Bim?" ujar Bayu saat sudah selesai memeluk anaknya. "Gak apa-apa, Pak," ucap Bima. Sejenak Pak Arif diam tidak melakukan apapun. Dia mengecek energi dari Bima dan Kromo Sengkono. Setelah merasa yakin, barulah dia bertanya. "Apa yang terjadi padamu, Bim?" tanya Pak Arif penasaran. Bima menceritakan bagaimana tadi saat penghuni alas Lali Jiwa menyerang mereka. Tiba-tiba saja Ki Ganang muncul dan membawa kembali Bima ke desa. Beruntung Bima dan Kromo Sengkono bisa melarikan diri. "Syukurlah," ucapnya sambil tersenyum lega. Benar dugaannya bahwa Kromo Sengkono tidak akan membiarkan Bima terluka, namun batinnya juga tidak begitu saja tenang. Perasaan mereka saat ini bukan hanya mengambil air Sendang Pitu untuk Maya, tapi Bima sendiri juga menjadi incaran dari Ki Ganang. Selain itu, keselamatan dari mereka juga masih tidak bisa dibilang aman. "Apa itu Sendang Pitu?" tanya Pak Arif kepada Kromo Sengkono yang sedari tadi diam. "Benar, itu pintu masuknya," geram Kromo Sengkono. "Bagaimana caranya kita bisa masuk?" tanya Bima. Menoleh ke arah Kromo Sengkono. "Masuk, kalau kamu mau mati silahkan masuk," ucap Kromo Sengkono. "Tapi bagaimana caranya mengambil air itu?" tanya Pak Ade yang mencoba memberanikan diri. Perlahan Kromo Sengkono menolehkan wajahnya ke arah Pak Ade Wawan. Gemetar dia tidak berani menatap sosok Buto yang ada di dekatnya. "Buat mereka yang keluar dan memberikan kepada kita air itu," geramnya kembali menoleh ke arah pohon. "Tunggu dulu, itu sama saja, itu dengan menantang mereka. Menghadapi Ki Ganang saja sudah kewalahan. Bagaimana kita menghadapi ketujuh punggawa itu bersamaan?" ucap Pak Arif. Baginya apa yang diucapkan Kromo Sengkono sungguh tidak masuk akal. Bukannya itu malah membuat diri mereka dalam bahaya. "Kamu takut, nak?" ucap Kromo Sengkono menggunakan bahasa Jawa. "Bagaimana dengan mereka? Terlalu berbahaya. Aku tidak setuju," kata Pak Arif yang masih tidak setuju untuk menantang para demit yang memiliki kemampuan yang luar biasa. "Pilihan ya pilihan," ucap Kromo Sengkono. Seketika Pak Arif dia mendengar itu. "Kalian kesini,"
kata Kromo Sengkono. Mendengar itu Bapak dan Pak Ade justru menatap Pak Arif, mencoba mencari persetujuan. Pak Arif hanya mengangguk. Berjalan takut-takut ke arah Kromo Sengkono, Bapak dan Pak Ade merasa diri mereka kecil. Setelah sampai tepat di depannya, Kromo Sengkono langsung memegangi pundak kedua orang tersebut dan menghilang. Menyadari hal itu, Pak Arif mengumpat keras-keras. Sedang Bima malah sok tidak paham apa yang dilakukan oleh Kromo Sengkono yang membawa pergi Bapak dan Pak Ade-nya. Pak Arif, kemana mereka dibawa pergi? Kata Bima mulai panik. Aku tidak tahu, Bim. Aku tidak menyangka dia akan membawa pergi mereka berdua, ujar Pak Arif yang mulai duduk bersila untuk mencari keberadaan teman-temannya. Bima tidak berani mengganggu. Di batinnya tetap percaya pada Kromo Sengkono karena beberapa kali dia sudah menyelamatkan nyawanya. Tidak usah khawatir, anak-anak itu aku bawa ke Simba. Terdengar suara geraman dari belakang mereka. Sontak Pak Arif dan Bima menoleh. Benar saja, Kromo Sengkono sudah kembali. Kamu takut kalau temanmu dilukai yang ada di sini kan? Katanya dengan senyum yang mengerikan. Setidaknya bilang apa yang mau kau lakukan. Jangan membuat panik seperti itu, ujar Pak Arif dengan nada yang sedikit meninggi. Memang benar, dia khawatir dengan Bayu dan Wawan jika harus berada di sini. Apalagi saat ini mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedang Bima yang mendengar itu hanya menghela nafas lega. Banyak bicara, hanya itu yang diucapkan oleh Kromo Sengkono. Beberapa saat mereka bertiga diam memandangi pohon besar yang ada di depannya. Bima sendiri tidak merasakan ketakutan yang besar, setidaknya untuk saat ini. Tapi jantungnya berdebar keras. Pilihan untuk menantang mereka juga bukan hal yang bagus. Meskipun saat ini dia sudah bisa menciptakan senjata dengan energinya. Bagi Bima, ini sama halnya dengan bunuh diri. Bersiapkan diri kalian, ucap Kromo Sengkono. Dari tangannya kini tercipta sebuah bola api yang perlahan dilihat oleh Bima beberapa saat lalu. Sejurus Kromo Sengkono melemparkan benda itu yang tepat mengenai pohon besar yang ada di depan mereka, dibarengi dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Berani-beraninya kamu merusak tempat ini. Terdengar suara menggelegar wanita yang muncul dari segala arah. Bima yang mulai panik mengedarkan pandangannya, begitu pula Pak Arif yang kini tengah bersiap-siap untuk bertarung. Sosok yang muncul membuat Bima memekik kaget. Di depannya kini muncul 3 orang, tapi anehnya tubuh mereka menempel satu sama lain, bagai kembar siam. Kromo Sengkono, gelegar suara wanita yang tepat berada di telinga. Sendang Kapit Pancuran, ucap Kromo Sengkono. Apa maksudmu merusak tempat ini? Ujarnya kembali hanya sosok wanita yang dari tadi berbicara. Sejenak Bima berpikir bahwa dua laki-laki yang ada di sampingnya hanya sebuah tubuh tanpa nyawa. Tapi Bima salah, ternyata sosok laki-laki itu pun juga bisa berbicara. Lama tidak bertemu, ucap salah satu muka laki-laki yang ada di sebelah kiri. Aku butuh banyu Sendang Pitu, ucap Kromo Sengkono jelas dan tegas. Mendengar itu justru mereka malah tertawa. Air Sendang Pitu, tidak bisa, ucap si wanita dengan nada mengejek. Ritual Sanggar Pati sudah dimulai. Kamu tahu artinya apa? Kembali Kromo Sengkono berbicara kepada mereka. Kini Bima dan Pak Arif hanya mendengarkan, tidak berani melakukan apapun terlebih dahulu. Hawa keberadaan mereka membuat bernapas terasa sulit. Batin mereka terasa tertekan. Sanggar Pati. Siapa yang berani membuka Sanggar Pati sebelum Nyai bangun? Ucap si wanita heran. Kau tidak tahu, Dewi. Bahkan kau yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini tidak tahu. Ini justru malah Kromo Sengkono yang tertawa dengan ketidaktahuan dari punggawa yang menjaga Sendang Pitu. Dah, tiba-tiba saja sebuah serangan datang tepat di hadapan mereka. Refleks Bima yang tidak sehebat mereka membuat dirinya terpelanting ke belakang. Sedang Pak Arif berhasil menghindari serangan itu. Dengan sigap Kromo Sengkono menangkap Bima dan membawanya ke sisi Pak Arif. Lindungi Bima, ucapnya lirik. Ah, peliharaanku. Ki Ganang yang sudah berdiri di samping makhluk aneh yang Kromo Sengkono sebut sebagai Sendang Kapit Pancuran melihat kedatangan Ki Ganang. Pak Arif langsung bersiap untuk bertarung. Sosok Ki Ganang begitu liar, bisa saja dia langsung menyerang tanpa aba-aba. Tunggu, aku masih belum selesai dengan Kromo Sengkono, ucap Dewi yang masih melihat Kromo Sengkono dengan tatapan yang tajam. Selesaikan urusanmu,
Aku bisa menunggu. Ujarnya yang kini sudah duduk di atas batu. Melihat itu Pak Arif sedikit geram. Bagaimana mungkin dia bisa sesantai itu sedang dirinya yang lain merasakan bahaya kematian bisa datang setiap saat. Sekali lagi, apa maksud Sanggarpati dibuka? Tanya si wanita yang bernama Dewi. Gendiswari, geram Kromo Sengkono. Gendiswari awalnya hanya ingin menambah ingon-ingon seperti kakek tua yang ada di sampingmu. Tapi setelah tahu kalau ingon-ingonnya memiliki darah Selasa Kliwon, dia berubah arah dengan ingin menjadikan sukma dari bocah kecil itu untuk membuka Sanggarpati. Jangan langsung percaya, Mbak. Kromo Sengkono itu tidak bisa dipercaya, ucap laki-laki yang menempel di badan Dewi. Gendiswari tidak akan melakukan itu. Aku tidak bisa memberikan air sendang pitu. Tita Cempoko Kuning jelas. Jangan sampai air sendang ini dipakai sembarangan, ucapnya masih menatap Kromo Sengkono. Kalau itu pilihanmu, ucap Kromo Sengkono dengan cepat. Dia sudah berdiri di depan mereka. Pukulan tangannya sudah hampir mengenai wajah wanita itu. Bima mengira Kromo Sengkono sudah mengenai secara telak. Tetapi salah, sosok wanita itu masih berdiri, bahkan seperti tidak terkena apapun. Justru malah tiba-tiba saja Kromo Sengkono yang terpelanting mundur. Tubuhnya jatuh beberapa meter di depan Ki Ganang dan Dewi. Bocah kemarin sore seperti kamu nekat, ucap Ki Ganang tertawa. Bima yang melihat itu sedikit ngeri. Jika benar sosok yang ada di depannya saat ini begitu kuat, bagaimana bisa dia dan yang lainnya melawan mereka semua? Sekali lagi aku kasih tahu, Gendiswari sudah lancang membuka Sanggarpati, ucap Kromo Sengkono yang sudah berdiri kembali. Gendiswari salah satu dari penjaga tempat ini. Aku tidak percaya, ujarnya masih tidak percaya dengan perkataan Kromo Sengkono. Bima yang mendengar itu kaget. Gendiswari sebagai salah satu penjaga tempat ini. Satu persatu pertanyaan yang ada di kepala Bima kini terjawab. Sedang Pak Arif juga terkesiap. Dia pun heran kenapa semua bisa sedemikian rumit. Apa hubungannya dengan Bima dan Maya? Belum sempat dia selesai berpikir, tiba-tiba saja sebuah serangan mendarat tepat di depan Pak Arif. Dia yang tidak siap menerima serangan karena masih terfokus dengan Kromo Sengkono dan Dewi, jatuh terpuruk ke tanah. Pak Arif! Teriak Bima panik yang melihat kejadian itu secara tiba-tiba. Menyisir pandangan di sekitarnya, Bima tidak mendapati apapun. Beberapa meter di depannya terlihat Ki Ganang tersenyum gembira. Sadar itu perbuatan Ki Ganang, Bima mencoba untuk membuat bola energi untuk membalasnya. Tidak, jangan pancing dia. Saat ini kamu belum mampu untuk melawannya, Bim, ucap Pak Arif dengan memegangi pundak Bima. Mendengar hal itu, Bima menghela nafas dalam-dalam. Hampir saja dia membuat dirinya dan Pak Arif dalam bahaya. Masih bisa berdiri bocah, ucapnya terkekeh. Sungguh sepertinya ia benar-benar sedang menikmati semua ini. Menyingkir, Bim, pinta Pak Arif. Kali ini dia bersiap bertarung dengan memasang kuda-kuda. Dengan gerakan yang cepat, Pak Arif sudah berada di depan Ki Ganang. Melihat itu Bima takjub dengan gerakan pencaksilat yang Pak Arif miliki. Bima melihat dua pertarungan yang seru. Mereka saling balas dengan serangan yang mengerikan. Sesekali dari mereka terpukul mundur dan bangkit lagi, memulai serangan baru. Sekali lagi aku tanyai, apa tujuanmu ingin air dari sendang pitu? Kamu tahu resikonya, ucap Dewi saat sudah mundur beberapa langkah dari hadapan Kromo Sengkono. Lihat anak itu, geram Kromo Sengkono sambil menunjuk Bima. Memang bau bocah itu wangi, Mbak. Aku merasa ada yang aneh dengan anak itu, ucap salah satu lelaki yang menempel di tubuh Dewi. Siapa bocah itu? Tanya Dewi melihat Bima penasaran. Kembali menatap Kromo Sengkono menunggu jawaban. Bocah yang harus aku jaga, jawab Kromo Sengkono tegas. Makhluk seperti kamu jadi peliharaan manusia, pantas tidak bisa dipercaya, ejek Dewi menyeringai kepada Kromo Sengkono. Sedang Kromo Sengkono sendiri tidak menanggapi Dewi. Bima melihat dengan jelas di tangan kanannya sudah ada tombak yang dulu pernah melukai Ki Ganang. Janji tetap janji, geramnya yang maju kembali berusaha melukai Dewi. Mereka berdua sama-sama hebat. Serangan demi serangan yang mematikan membuat bulu kuduk Bima berdiri, menoleh menghadap Pak Arif. Ia juga melihat sesuatu yang luar biasa. Gerakan-gerakan yang tidak mungkin Bima lihat di dunia manusia. Menghela nafas, Bima berpikir sebaiknya dia juga bersiap-siap untuk mengumpulkan energi. Saat ini, dirinya sangat bebas serangan. Memfokuskan pada kedua tangannya,
Kobaran api mulai muncul melingkupi tangan Bima. Seketika Ki Ganang dan Dewi menoleh ke arah Bima. Jelas ada keterkejutan dari diri mereka. Bocahku ternyata bukan sembarangan orang, kekehnya saat melihat energi yang cukup kuat menyelimuti tangan Bima. Mendapat kesempatan, itu Pak Arif menggunakannya sebaik mungkin. Pukulan telak menghantam perut Ki Ganang sampai membuatnya jatuh ke tanah. Kurang ajar, ucapnya murka. Matanya mendelik melihat Pak Arif. Tidak gentar, justru Pak Arif menampilkan senyum mengejek. Jangan alihkan pandanganmu dari musuhmu, ucapnya. Bima yang melihat itu tersenyum. Tapi itu hanya sesaat, karena kali ini serangan Ki Ganang bukan mengarah ke Pak Arif. Dengan cepat dia bergerak ke arah Bima. Bim, lari! Teriak Pak Arif yang menyadari bahwa bahaya menuju Bima. Kromo Sengkono yang mendengar hal itu juga menengok ke arah Bima. Brak! Pukulan telak mengenai Kromo Sengkono. Gantian saat ini Dewi yang memanfaatkan kelengahan Kromo Sengkono. Sesaat terlihat Kromo Sengkono tumbang dan tidak bisa berdiri. Anak ganteng, sudah tidak sabar aku bisa memilikimu, ucapnya saat sudah tepat berada di depan Bima. Sontak secara refleks dia mencoba memukul Ki Ganang. Tapi gerakannya terlampau lambat. Belum saatnya, Le. Belajar lagi. Sini, saya ajari, kata Ki Ganang tertawa melihat apa yang sedang dilakukan Bima. Benar saja Ki Ganang langsung melancarkan pukulan ke arah Bima. Sekali pukulan dia bisa langsung membuat Bima terpelanting mundur. Belum juga Bima mendarat di tanah, Ki Ganang sudah berada di belakangnya dan memukulnya kembali. Kini Bima seolah sedang dijadikan mainan oleh sosok yang mengerikan itu. Melihat Bima yang sudah terlihat lemas, Pak Arif berlari menuju ke arahnya. Belum juga sampai, tombak yang dari tadi dipegang Kromo Sengkono kini sudah menancap di lengannya. Beruntung, sedikit saja bergeser pasti sudah menembus dada kirinya. Erang Pak Arif sambil mencoba mencabut benda yang masih menancap itu. Siap, aku lupa kalau jasadku juga ada di alam ini. Kini Bima terbaring. Api yang menyala sudah padam dari tadi, nafasnya tersegal-segal. Gimana anak ganteng? Jangan sok kamu di sini, ucap Ki Ganang yang sudah berdiri di samping Bima. Kromo Sengkono yang kini dipegangi oleh Dewi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Bocahmu setelah ini mati, ucapnya lirih tersenyum. Bima yang mendapati kematiannya sebentar lagi datang hanya bisa berpasrah. Sedari tadi batinnya tidak lepas dari zikir. Dia sudah pasrah jika memang harus seperti ini. Ki Ganang sekali lagi mengangkat tangannya. Bima melihat ada pendar warna kemerahan yang menyelimuti tangan tua itu. Blam! Tiba-tiba saja cahaya kuning menyambar mereka berdua. Yang Bima lihat, cahaya itu jatuh terjun begitu saja dari langit. Ki Ganang yang memiliki refleks hebat bisa menghindar dengan cepat. Saya kembalikan punyamu, terdengar suara simbah tepat di telinga Bima. Mata tombak cempaka kuning sudah ada di samping tangan Bima. Terdengar suara Kromo Sengkono gembira, sedang Pak Arif merasa benar-benar bahagia melihat itu. Mati kamu semua, ucap Kromo Sengkono. Tidak mungkin, tidak mungkin, ucap Dewi terlihat shock melihat benda yang ada di tangan Bima. Ki Ganang juga mundur beberapa langkah. Keterkejutannya membuat dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam beberapa saat, Bima mencoba mengatur nafasnya. Darah masih menetes dari sudut bibirnya. Perlahan dia bangkit. Siapa kamu? Bentak Ki Ganang melihat ke arah Bima. Ada nada getir dalam suaranya. Untuk pertama kalinya Ki Ganang merasa khawatir. Sementara itu, Wan, kita di mana? Ucap Bayu saat sadar bahwa dirinya sedang tiduran di amben sebuah gubuk. Terakhir yang diingatnya, dia tiba-tiba merasa ditarik ke belakang dan semuanya menjadi gelap. Sudah sadar, ucap Wawan. Aku tidak tahu. Sedari tadi tidak ada orang yang kulihat. Aku coba mengetuk pintu juga tidak ada jawaban, kata Wawan sambil menunjuk ke arah pintu yang ada di samping amben. Di mana yang lainnya? Ucap Bayu sambil mencoba berdiri. Kepalanya sungguh terasa berat sekali. Aku tidak tahu. Sepertinya buto itu memisahkan kita dari Bima dan Arif, ucapnya menggeleng. Ayo, kita cari mereka. Mau cari kemana? Apa kamu tidak melihat di depanmu? Benar saja ketika Bayu melihat ke depan, banyak sekali sosok-sosok yang tadi pernah dijumpainya. Astagfirullah, ucapnya saat menyadari dirinya dan Wawan sudah dikepung puluhan sosok astral. Entah kenapa dari tadi
mereka tidak mau mendekat ke arah gubuk ini. Makanya aku diam dan tidak bergerak sambil menunggumu bangun, ucap Wawan. Dirinya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Pikirannya kacau antara menemukan Bima dan menyelamatkan Maya. Sudah bangun, ucap suara yang tepat berada di samping Amben. Sontak mereka berdua terperajat hebat. Bahkan Wawan sampai jatuh dari Amben. Melihat itu Simba terkekeh. Maaf kak, Anda siapa ya? Ucap Bayu terbatas. Sosok yang ada di depannya meskipun terlihat sudah tua, tapi karismanya benar-benar kuat. Aku. Tidak penting aku siapa. Yang penting kalian berdua aman di sini. Ini rumahku, ucapnya sambil berdiri menuju pintu. Sebentar. Bayu dan Wawan hanya saling pandang. Tidak salah jika memang banyak orang yang tidak mau berhubungan dengan dunia gaib ketika mereka berdua mengalami kejadian yang bahkan baru beberapa waktu lalu, membuat mereka berpikir ribuan kali untuk bersinggungan dengan hal gaib lagi. Kakek cuma punya ini. Sudah, diminum dulu, ucap Simba memberikan kendi yang biasa dia suguhkan kepada tamunya. Awalnya mereka berdua ragu dengan kejadian yang mereka alami serta wejangan dari Arif. Keputusan untuk menerima bahkan hanya satu tetes air pun menjadi sangat berat. Tidak mau tah, tidak doyan, ucap Simba yang masih memegangi kendi dari tanah liat itu. Maaf mbah, ucap Wawan sambil menerima kendi dari tanah liat tersebut. Dengan berat dia meminum air dalam kendi. Ajaib, tegukan pertama yang melewati kerongkongannya seolah air itu seperti madu. Tubuhnya terasa segar kembali. Tersenyum ia memberikan air itu kepada Bayu. Air apa ini mbah? Tanya Bayu saat selesai meminum air yang begitu menyegarkan. Sudah, tidak anak, tidak bapaknya, sama. Mendengar itu Bayu heran. Siapa yang dimaksud oleh kakek ini? Ya anakmu, pernah mampir ke sini, tidak usah khawatir. Nanti kalau sudah selesai biar kalian jemput. Jangan keluar dari gubuk ini, kakek mau keluar sebentar, ucapnya seolah bisa membaca pikiran Bayu. Jimbah, matur suwun, jawab Wawan sedangkan Bayu hanya mengangguk dan tersenyum. Di sisi lain Bima tidak menjawab pertanyaan dari Ki Ganang. Dia masih mencoba mengatur nafasnya dan memulihkan diri. Tombak cempaka kuning masih ia genggam dengan erat. Melihat Bima mengabaikan pertanyaannya, Ki Ganang merasa jengkel. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Bima lagi. Tangannya sudah siap menyerangnya. Melihat itu Bima hanya tersenyum lemah. Brak! Ki Ganang kembali terlempar ke belakang. Sesaat Pak Arif mengira bahwa yang melakukan itu adalah Bima, tetapi ternyata dia salah. Serangan itu berasal dari Banaspati yang sedari tadi ternyata sudah memperhatikan mereka dari jauh. Matur suwun, ucap Bima lirik. Bocah tengik, ngapain kamu ikut-ikut? Ucap Ki Ganang marah saat melihat ternyata Banaspati yang melukainya. Terserah aku ikut-ikut apa tidak. Dari dulu aku sudah tidak suka denganmu dan Kendiswari, ucapnya dengan suara anak kecil yang mengejek. Minggir, apa aku lumat? Ucap Ki Ganang. Kakek-kakek sepertimu memang sudah tidak waktunya. Otakmu sudah tidak berguna, kakek Banaspati mengejek. Menyingkirlah, dekat-dekat dengan manusia itu. Akan aku urus laki-laki tua ini, ujar Banaspati lirik kepada Bima. Dalam sekejap kobaran api menyelimuti tubuh kecilnya. Bima yang berada di dekatnya buru-buru berdiri dan berjalan ke arah Pak Arif. Panas yang menguar dari tubuh Banaspati benar-benar mematikan. Sementara itu Dewi dan Kromo Sengkono masih berada di posisinya. Siapa bocah itu? Tanya Dewi penasaran. Hawa keberadaan cempaka kuning benar-benar terasa dari tubuh anak yang saat ini sedang berdiri terseok-seok menuju laki-laki manusia itu. Sudah tak aku beritahu, anak itu yang bakal memutus ritual Sanggar Pati, ucap Kromo Sengkono tersenyum. Benar dugaannya, cempaka kuning akan datang di saat Bima dalam keadaan terjepit. Makanya sedari tadi memang dia membiarkan Ki Ganang melukai Bima. Tentu ini merupakan resiko yang besar karena dia sendiri tahu kemampuan dari sendang Kapit Pancuran dan Ki Ganang bisa saja membuat mereka semua mati. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kendiswari tidak akan membuka Sanggar Pati sebelum cempaka kuning bangun, ucap Dewi. Mendengar itu justru Kromo Sengkono tertawa mengejek. Harusnya kamu tahu, sebagai punggawa yang tidak pernah meninggalkan tempat ini, tidak tahukah kau bahwa Kendiswari sudah mencampurkan air sendang pitu ke dalam sendang yang ada di dunia manusia?
Tanya Kromo Sengkono. Dewi hanya diam mematung. Kini pandangannya selalu tertuju pada Bima. Kalau kau masih tidak percaya, tanyakan saja pada Ki Ganang. Kenapa desa Ambu Mayit dihuni oleh Sukma, orang yang tersesat? Sekali lagi Kromo Sengkono memberikan penjelasan terhadap Dewi akan mengerti dan menyerahkan air Sendang Pitu. Meski dia bukan satu-satunya punggawa yang menjaga, tapi tetap saja kemampuan Dewi jauh di atas mereka. Hanya Cempaka Kuning yang mampu menandinginya. Tidak menghiraukan ucapan Kromo Sengkono, kini Dewi berjalan menuju ke arah Bima dan Pak Arif. Rasa penasaran muncul begitu kuat dari dalam dirinya, terlebih dengan energi Cempaka Kuning yang muncul di sekitar bocah itu. Kamu tidak apa-apa, Bim? Tanya Pak Arif khawatir sambil memegangi lukanya yang terus mengucurkan darah. Enggak apa-apa, Pak, ucap Bima meski terlihat mantap, tapi dari matanya jelas Bima sedang menahan sakit. Lengan Pak Arif, ucap Bima saat melihat darah yang sudah membasahi lengan kiri Pak Arif. Aku bisa menyembuhkannya, beristirahatlah, kata Pak Arif tersenyum. Dua orang itu melihat sosok Dewi sedang berjalan ke arah mereka. Bersiaplah, Bim, ucap Pak Arif menguatkan kuda-kuda. Bocah, kamu tidak akan bisa melawanku, ucap Dewi yang sudah berada di depan mereka berdua. Sedang Kromo Sengkono berjalan di belakang Dewi. Mendengar itu Pak Arif tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa mempercayai makhluk seperti mereka saat ini, tetapi dia juga tidak melakukan perlawanan apapun. Kondisinya sekarang ini kurang menguntungkan. Dari mana kamu dapatkan itu? Tanya Dewi sambil menunjuk mata tombak yang sedang Bima pegang. Tidak tahu, Mbah. Jujur karena saat dulu berada di depan pintu masuk Sanggarpati, Bima secara spontan bisa membayangkan benda tersebut. Tidak tahu, ucap Dewi heran. Bagaimana mungkin senjata Cempaka Kuning yang selama ini menghilang bisa dibawa seorang bocah dari dunia manusia? Menggeleng, Bima menegaskan kalau dia tidak tahu. Saat ini dalam batinnya benar-benar merasa sedang menghadapi seseorang pembunuh yang menodongkan pistol di kepalanya. Tidak ada pilihan lain, rasa khawatir dan ketakutan memang menjalari tubuhnya, tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Benar saja, sebelum sempat Bima bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba sosok Dewi membuat serangan. Bahkan Pak Arif dan Kromo Sengkono tidak menyadari hal itu. Bima terpukul mundur sekali lagi. Badannya benar-benar terasa remuk, tulang-tulangnya seperti menjerit kesakitan. Dalam sekejap Dewi sudah ada di dekat Bima. Sekali lagi, dari mana kamu dapat barang itu? Ucap Dewi tanpa ekspresi. Terengah Bima hanya bisa tersenyum. Sekali lagi bayangan kematian kembali hadir di depan matanya. Dia seperti boneka yang sedang dimainkan oleh orang-orang dewasa. Rasa muak dan marah yang begitu besar tiba-tiba muncul di batin Bima. Pak Arif dan Kromo Sengkono yang melihat itu mencoba untuk menyingkirkan Bima dari Dewi. Tapi sayang, sosok laki-laki yang dari tadi menempel di tubuh Dewi kini ikut menghilang. Suwe ora ketemu, ucap lirih Bima yang masih terlentang di tanah. Kaget bukan main, kini Dewi mundur beberapa langkah. Bima bangkit, energinya begitu meluap. Bahkan Ki Ganang yang masih bertarung dengan Banaspati juga sesaat melihat ke arah Bima. Nyai, ucap Dewi langsung bersimpuh di depan Bima. Yo, aku, waktunya tidak banyak. Sekarang kasih air Sendang Pitu kepada bocah-bocah ini. Aku belum bisa keluar. Kediswari dan Ki Ganang sudah lancang merusak tatanan alas Lali Jiwo, ucap Bima masih dengan suara yang lirik. Maaf Nyai, tapi alasannya apa? Ucap Dewi kebingungan. Belum pernah sekalipun Cempaka Kuning mau memberikan air Sendang Pitu, bahkan kepada manusia yang jauh lebih memiliki kemampuan daripada bocah ini. Biar Kromo Sengkono yang menjelaskan. Aku tidak punya waktu banyak. Kasihan anak ini jika badannya kelamaan kupakai. Tersentak Bima kembali tersadar. Dia bingung kenapa sosok yang tadi ingin membunuhnya sudah bersimpuh di depannya. Bima merasa terancam. Ia mundur beberapa langkah. Tidak usah takut anak ganteng. Maaf sudah membuat kamu menjadi seperti ini, ucapnya lirih memandang Bima. Namun dia tidak peduli. Bima terus berjalan mundur. Mata tombak yang di tangannya dia pegangi dengan erat. Tenangkan hatimu, ucap Kromo Sengkono yang sudah di belakang Bima. Kenapa mesti Bima? Ucap Bima lantang. Dia mulai muak dengan semua yang sudah terjadi. Rasa sakit di badannya membuat semua menjadi jelas. Lebih baik tidak berhubungan dengan mereka. Pak Arif yang mendengar itu berjalan tertatih menuju Bima.
Dalam sekejap dia memeluknya. Tangis Bima pecah. Dia ingin pulang dan bertemu Sekar. Dia sudah lelah dijadikan mainan layaknya bola yang sedang dikejar kucing. "Kita selesaikan dan pulang," ucap Arif lirik. Nafas Bima masih memburu. Perlahan saat keadaan mulai tenang, kembali dia menatap Dewi. "Tolong, aku hanya ingin saudaraku selamat," ucap Bima dengan penuh permohonan kepada Dewi. "Akan aku berikan setelah semuanya sudah jelas," ucap Dewi. Brak! Terdengar suara dentuman yang hebat. Banaspati terlempar karena serangan yang dibuat oleh Ki Ganang. Sesaat Ki Ganang terlihat ingin menemui mereka, tapi ternyata dia kabur karena merasa bahwa dirinya sudah terancam dengan adanya cempoko kuning yang hadir di antara mereka. Banaspati yang sudah berdiri kini melangkah ke arah mereka. "Jelaskan," ucap Dewi melihat ke arah Kromo Sengkono dan berjalan menuju ke arah pohon besar yang tadi hampir saja dirusak oleh Kromo Sengkono. "Masuklah kalian, perlu pemulihan tenaga," ucap Dewi yang langsung masuk menembus pohon itu. Sejenak Pak Arif dan Bima ragu, tapi Kromo Sengkono memastikan bahwa tidak akan ada pertarungan lagi untuk sementara ini. Melangkah perlahan, Bima ragu bagaimana dia bisa menembus pohon itu. Kromo Sengkono dan Banaspati sudah masuk, sedang Pak Arif ada di belakang Bima. "Ayo," ucapnya mendorong punggung Bima. Nekat ia berjalan saat sudah dekat sekali dengan batang pohon. Benar saja, dirinya bisa menembus pohon yang berdiri kokoh di depannya. Ajaib, kini dia sedang berada di sendang yang pernah ia lihat. Ingatan sosok Arum kembali muncul dalam benak pikiran Bima. "Sendang ini, Bima pernah ke sini," ucap Bima saat melihat sekitar. "Kamu pernah ke sini? Bagaimana?" tanya Dewi penasaran. "Waktu melihat masa lalu Gendiswari," ucap Bima. "Jelaskan, tapi sebelumnya berendamlah di sendang ini. Tenaga dan luka kalian akan cepat pulih," ucap Dewi yang sudah berdiri dan berjalan menuju sisi lain dari sendang ini. Tanpa diminta dua kali, Kromo Sengkono dan Banaspati langsung berjalan menuju tengah sendang. Penampilan Kromo Sengkono berubah menjadi sosok yang pernah diperlihatkan kepada Bima. Sosok laki-laki dengan gelang emas yang melingkar di tangannya. Pak Arif sedikit kaget, tapi tidak memberikan pertanyaan. Dia melepas satu persatu pakaian dan masuk ke dalam sendang. Melihat itu, Bima juga mengikuti mereka untuk duduk bermeditasi di sendang pitu. Benar saja, Bima merasakan tenaganya pulih dan luka-luka yang ia terima tadi menguap begitu saja. Dia membuka mata, mendapati kalau mereka bertiga sudah duduk di dekat Dewi. Dan yang membuat Bima heran, dengan santainya Pak Arif membakar sebatang rokok yang sudah terselip di kedua jarinya. "Kesini anak ganteng," ucap Dewi sambil melempar senyum ramah kepada Bima. Menghela nafas, Bima beranjak dan melangkah ke arah mereka. "Banyak yang ingin aku tanyakan dan ingin aku ketahui. Ceritakanlah," ucap Dewi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.